Sebagaimana Diane G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan bahwa konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan atau secara serentak. Perihal teori konflik, menurut Salim H.S. dapat digolongkan atas objek kajiannya, faktor penyebab terjadinya, dan strategi dalam penyelesaian konflik. Terdapat banyak strategi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik, di antaranya dengan cara mediasi, negosiasi, dan arbitrasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Pengertian mediasi menurut Riyadna Abdul Rashid yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator, seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar-besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga atau mediator berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik. Adapun tahapan-tahapan dalam mediasi di antaranya: pertama, mendefinisikan permasalahan yang meliputi memulai proses mediasi, mengungkapkan kepentingan tersembunyi dan merumuskan masalah serta menyusun agenda. Yang kedua, memecahkan permasalahan, meliputi mengembangkan pilihan-pilihan atau option, menganalisis pilihan, proses tawar-menawar akhir, dan mencapai kesepakatan. Negosiasi suatu proses komunikasi antara dua pihak, masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Sebagaimana Sunny and Lau mendefinisikan negosiasi sebagai proses penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat konflik saling bergantung. Salah satu tujuan dalam bernegosiasi adalah menemukan suatu keputusan atau kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak tersebut. Adapun langkah-langkah melakukan negosiasi agar menghasilkan win-win solution sebagaimana menurut Stuart Diamond dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu bagian pertama, tujuan dan permasalahan, meliputi merencanakan tujuan, permasalahan, pihak yang terlibat, kemungkinan terburuk, dan persiapan. Bagian kedua, analisis situasi, meliputi keinginan atau ketertarikan, persepsi, komunikasi, dan standar, serta menguji kembali tujuan. Bagian ketiga, pengurangan pilihan atau resiko, yang diantaranya meliputi brainstorm, incremental, pihak ketiga, konsep, dan alternatif. Bagian keempat, ada aksi, yang diantaranya meliputi prioritas utama, blueprint, mindset, komitmen, dan langkah berikutnya. Arbitration atau dalam bahasa Inggris arbitration merupakan suatu pengadilan swasta yang sering juga disebut dengan pengadilan wasit, sehingga para arbiter dalam peradilan arbitrasi berfungsi layaknya seorang wasit atau referee, seumpama wasit dalam pertandingan bola kaki. Adapun langkah-langkah dalam arbitrasi diantaranya: pertama, pendaftaran dan permohonan
arbitrase. Tahap kedua yaitu penunjukan arbiter. Tahap ketiga, tanggapan permohon dan tuntutan balik atau rekonvensi. Dan tahapan terakhir yaitu sidang pemeriksaan. Dari ketiga strategi penyelesaian konflik di atas dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, pada mediasi, pihak ketiga adalah mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi, dan sebatas memberi masukan. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan. Adapun dalam negosiasi tidak melibatkan orang ketiga, melainkan langsung tawar-menawar antar pihak yang bersangkutan. Dan yang kedua, pada mediasi hasil bersifat win-win solution, sedangkan arbitrase hasilnya bersifat win-lose judgment. Adapun dalam negosiasi hasilnya berupa kesepakatan yang bersifat win-win solution. Dan yang ketiga, pada mediasi seorang mediator bersifat tidak mengikat sehingga para pihak yang menentukan.